Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teltan Nabila. Saya dari kelas D3 PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran penjas. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran secara umum. Pengertian strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai rangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Nah, selain pengertian strategi pembelajaran secara umum, ada juga pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Yaitu ada menurut Kemp, Kosma, dan menurut Sanjay. Menurut Kemp, pada 1995, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kalau menurut Kosma, pada tahun 2007, definisi strategi pembelajaran diartikan sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik. Lalu menurut Sanjaya, pada tahun 2007, strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan dan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak dan rentetan perbuatan guru peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Lalu selanjutnya pengertian strategi belajar mengajar pendidikan jasmani. Menurut Supandi pada tahun 1992 mengatakan bahwa strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Ruang lingkup strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Ega Trisna Rahayu, pada tahun 2013, ruang lingkup strategi pembelajaran pendidikan jasmani dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada pemilihan materi. Maksud dari pemilihan materi yaitu materi merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang telah dilakukan. Lalu yang kedua itu komunikasi tugas. Maksudnya suatu proses di mana suatu jawaban atau respon dibangkitkan oleh suatu pesan yang diterima. Lalu yang ketiga itu kemajuan materi. Maksudnya adalah untuk memperoleh kemajuan materi maka perlu dicari hambatan-hambatannya. Lalu yang terakhir umpan balik dan evaluasi. Maksud dari ini adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran pendidikan jasmani tercapai atau tidak. Lalu selanjutnya ada fungsi strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Ega Trisna Rahayu pada tahun 2013, fungsi-fungsi pendidikan jasmani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi berfungsi sebagai faktor determinan keberhasilan. Itu maksudnya adalah strategi mempunyai kedudukan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Lalu yang kedua, strategi berfungsi sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar. Maksud dari ini adalah bagaimana proses belajar mengajar pendidikan jasmani tersebut berlaku sangat tergantung pada dasar-dasar yang diletakkan pada awal kegiatannya. Lalu yang terakhir, strategi berfungsi sebagai patokan atau ukuran keberhasilan. Maksud dari ini adalah strategi dapat berperan sebagai acuan pelaksanaan dan menjadi patokan untuk menjalankan proses pengendalian bila terjadi penyimpangan. Lalu selanjutnya ada pendekatan strategi pembelajaran menurut Richard Anderson. Menurut Richard Anderson itu pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan teacher center dan pendekatan student center. Nah, pendekatan teacher center, pembelajaran ini berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Jadi, semuanya itu bersifat otoriter kalau teacher center.
Sedangkan pendekatan student center yaitu pendekatan yang mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery learning dan inquiry. Nah, untuk pendekatan student center ini lebih ke demokratis. Nah, selanjutnya ada tipe pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama ada ortokraktis dan demokratis. Nah, ortokraktis ini adalah guru yang menerapkan gaya mengajar otoriter, cenderung memperlihatkan kekuasaan yang mutlak atas pendidik. Jadi, semua metode pembelajaran itu guru yang pegang. Nah, kalau demokratis ini murid juga dapat mengambil peran. Nah, demokratis ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu kebanyakan pengikut merasa dihargai, lalu dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan, lalu berpeluang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan. Tapi demokratis ini juga mempunyai kekurangannya. Yang pertama, tidak cocok untuk situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat. Yang kedua, penggunaan waktunya tidak efektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.